sudah menikah 7 tahun. Seluruh kalangan pengacara di kota ini tahu, si cantik pengacara Xu Yunjing sangat mencintai suaminya. Untuk menyatakan hak milik, dia mentato namaku di tulang selangkanya. Bahkan demi pekerjaan, berpindah ke beberapa negara, dia akan menyisihkan beberapa jam untuk kembali menemaniku. Guizi. Lihat tato yang kubuat. Yunjing cinta Guizi. Kenapa kamu begitu bodoh? Tato itu bisa merusak tubuh. Guizi, kalau bukan karena kamu yang selalu mendukungku diam-diam, bagaimana aku bisa menjadi pengacara top paling terkenal di Jiangcheng? Ini semua hutangku padamu. Aku bersumpah, aku selamanya hanya milikmu seorang. Dia terus bilang akan mencintaiku seumur hidup. Tapi setelah 7 tahun menikah, di hari peringatan pernikahan ini, dia malah menemani pria lain. Bersenang-senang. Waduh. Memang jago si Kak Lin. Pengacara Shu baru pulang beberapa hari ini. Langsung lagi hura-hura sama Kak Lin. Gustavo. Pengacara Shu lagi lapar banget, butuh Kak Lin untuk mengenyangkannya. Jangan bilang-bilang. Waktu itu di kantor, mereka pakai 6 kotak. Maaf ya, salah kirim grup. Jangan dipermasalahkan ya. Halo sayang. Hari ini hari peringatan pernikahan kita. Kamu di mana? Maaf ya sayang. Pagi tadi terima kasus perceraian. Tidak bisa pergi dulu. Sayang, kamu tunggu aku di rumah ya. Dah, ya. Ingat, jangan sampai aku hamil. Sepanjang hidupku, aku hanya akan melahirkan anak untuk suamiku. Xu Yunjing. Alasan yang kamu cari selalu sempurna. Tapi kamu tidak tahu, klien dalam kasus perceraian ini adalah aku. Kak Fu, kulitmu benar-benar halus ya. Sayang, aku cinta kamu. Hari ini kamu sudah bersabar ya. Nanti pulang pasti akan kubalas kebaikanmu. Halo pengacara Shu, saya yang hari ini mempercayakan kasus perceraian kepada Anda. Istri saya sedang di kamar hotel dengan selingkuhannya. Apa yang harus saya lakukan? Simpan baik-baik bukti perselingkuhan istrimu. Lalu serahkan semuanya kepadaku. Baik. Beberapa hari lagi setelah saya rapikan, akan saya kirimkan kepada Anda. Anda harus bantu saya memenangkan perkara ini. Tenang saja, saya adalah pengacara terbaik di asosiasi. Memiliki tingkat kemenangan 100% dalam kasus perceraian. Xu Yunjing, masih ada 5 hari lagi sebelum sidang. Kuharap di pengadilan nanti,
di hadapan banyak orang setelah melihat bukti perselingkuhanmu, kamu masih bisa tenang seperti ini. Gue sih ya, kok kamu bangun pagi-pagi sekali? Gak bisa tidur. Apa? Gue sih, apa karena aku akhir-akhir ini gak nemenin kamu dengan baik? Kamu jadi kesal? Ini semua salahku. Hari ini aku batalkan semua pekerjaan, aku akan menemanimu. Gak kemana-mana. Shu Yunjing, kamu kotor. Aku buru-buru pulang buat nemenin suami, jadi gak sadar. Sekarang aku mau mandi. Bukannya udah aku bilang, jangan kontak aku dulu? Kalau sampai gue sih tahu, aku gak bakal mau tahu lagi sama kamu. Tapi Kak, aku beli setelan favoritmu itu, seragam pelayan bertelinga kelinci. Nggak mau lihat? Cepat kirim fotonya ke aku. Sayang. Sudah siap, aku mau pakai. Oh, sudah. Suami, kamu pakai saja. Oh iya. Suami, hari ini kita pergi ke pasar malam yuk. Sudah lama kita tidak menggantungkan simpul cinta. Baik. Shu Yunjing, anggap saja ini yang terakhir kita. Berkelah. 4 hari lagi pengadilan dimulai. Kita bercerai, aku akan sepenuhnya menghilang dari duniamu. Guiji, mari kita gantungkan simpul cinta lagi. Angkat saja. Kalau begitu, aku angkat dulu. Bukankah aku sudah bilang hari ini mau menemani suamiku, jangan telepon aku? Kakak, maaf. Aku tidak bermaksud mengganggu kalian. Hanya saja, aku baru saja membeli stocking baru. Rasanya kaki kakak yang paling cocok. Pasti cantik kalau dipakai. Guiji, maaf. Ada kasus pengadilan yang rumit harus aku tangani. Tidak apa-apa, kamu pergi saja.
Di usia senja, jalan hijau gunung, menanti bersama hingga rambut putih. Guizi, semoga kita sejalan bersama, saling menemani hingga rambut putih. Berharap kita menghabiskan sisa hidup bersama. Selalu bersama, tidak pernah meninggalkan. Hidup mati saling bergantung. Baik. Dulu, aku juga tenggelam dalam sumpah abadi yang tak bisa kulepaskan. Tapi sekarang, sumpah yang berkarat perasaan yang busuk. Semuanya tidak kuinginkan lagi. Kakak Fuge lucu banget ya. Tahan tombol untuk bicara. Dia nanya aku haus apa enggak. Dia maksa aku gendong dia terus minta minum. Katanya aku bikin dia geli banget. Anggur merah tumpah ke badan kakak Fuge. Aku jadi agak mabuk. Kamu nggak marah kan? Mengingat kamu dulu pernah bantu biayai aku. Aku akan bantu kamu jagain dia baik-baik. Pengacara Shu, si selingkuhan itu kirim pesan lagi buat cari gara-gara. Bukti-bukti ini akan kuberikan semua ke kamu. Baik, aku akan bantu kamu bikin dia dapat balasan. Xu Yunjing, ini kan yang kamu bilang sendiri. Jangan sampai nanti kamu jadi nggak tega lagi. Guizi, kamu kenapa nih? Ini kan dulu kesukaanmu. Guizi, apa maaf kamu kambuh? Mau aku antar ke rumah sakit? Aku nggak apa-apa. Salahku, hari ini aku ada urusan, jadi nggak bisa nemenin kamu. Besok pasti ku ganti. Terus, jam tangan Jiang Shidun, Patek Philippe, ini semua kan yang kamu suka, modelnya. Semua buat kamu. Sayang, aku baik nggak sih sama kamu? Xu Yunjing, setiap kali kamu berbuat salah sama aku, kamu selalu coba tebus dengan cara kayak gini. Tapi kali ini nggak kerasa cara tebusan kayak gini lucu banget. Nggak usah, sumbangin aja buat anak-anak di daerah pegunungan. Oke, semua ikutin suami. Aku buatin kamu segelas air madu ya. Aku buka pintu dulu. Linki, Kak Fu. Kak Su menyuruhku memberikan hadiah untukmu tertinggal di tempatku dan lupa membawanya. Kamu datang buat apa? Bos, aku datang untuk memberimu hadiah. Barang sudah dikirim, orangnya bisa pergi. Aku baru datang, pergi am. begitu saja berakhir, Xu Yunjing. Ini bukan gaya kamu kan? Sudah tidak sabar lagi? Suamiku sekarang sudah larut.
minum segelas susu dan istirahat lebih awal. Shu Yunjing, kamu tetap memberiku obat? Kakak, kamu benar-benar jahat. Di depan suamimu, kamu tidak bisa menahan diri. Kamu tidak takut dia bangun. Aku memberi Guizi sedikit obat tidur. Tenang, dia tidak akan bangun. Benar-benar asmara terlarang yang membara. Mungkin saat persidangan membuka foto kamu dan Linki juga akan menyempurnakan hubungan kalian. Kamu baik banget ya. Kakak, aku yang lebih hebat atau suamimu yang lebih hebat? Kamu pikir kamu siapa sampai bisa dibandingin sama suamiku? Kamu bahkan gak ada apa-apanya dibanding sehelai rambutnya. Kalau bukan karena suamiku itu orangnya lembut, aku gak tega bikin dia capek. Kamu pikir aku bakal nyari kamu? Jangan punya pikiran yang enggak-enggak. Kakak, aku cuman omong aja kok. Ini kan aku udah datang buat nemenin kamu. Tahu diri aja. Aku cuma cinta suamiku satu-satunya. Wah! Pelan-pelan. Shu Yunjing, cintamu yang katanya itu ternyata cuma selingkuh sama cowok lain di kasurku. Kamu benar-benar bikin aku jijik. Shu Yunjing, ini terakhir kalinya aku sedih karena kamu. Besok sidang cerai. Semua hubungan kita akan berakhir. Aku akan benar-benar pergi meninggalkanmu. Guizhi, semua bunga ini aku tanam buat kamu. Suka nggak? Suka dong. Tapi hal-hal kayak gini biarin asisten rumah tangga aja yang urus. Masa iya sih? Ini semua kan yang kamu suka. Aku nggak bisa serahkan ke orang lain. Aku mau rawat kebun bunga ini dengan hati-hati. Mencintai seseorang itu seperti merawat bunga. Guizi, kamu adalah bunga yang tumbuh di hatiku. Waktu itu, aku benar-benar pikir aku adalah orang paling bahagia di dunia. Sayangnya, bunga bisa layu, cinta bisa pudar. Shu Yunjing, di dunia ini, nggak ada yang abadi dan nggak berubah. Guizi, jangan buru-buru pergi dong. Ayo kita urus kebun bersama-sama, oke? Salahku, Guizi, kamu belum sarapan, kan? Aku buatkan sarapan untukmu. Nggak apa-apa sayang, nggak masalah kalau kamu belum bisa masak. Masa sih gitu?
kamu kan punya sakit maag. Nafsu makanmu juga kurang baik. Demi kesehatanmu, aku harus belajar masak. Tapi, Udah deh, jangan tapi-tapi lagi. Tunggu saja, istrimu ini pasti akan jadi jago masak terhebat di dunia. Istri yang baik dan ibu yang penyayang. Xu Yunjing, dulu kita berdua sangat tulus dan indah. Istri yang baik dan ibu yang penyayang. Sejak kapan sebenarnya? Semua ini berubah? Halo, Guiji. Halo, kakak senior Cheng, lama tidak berjumpa. Urusan kali ini merepotkanmu. Tidak apa-apa, tidak merepotkan. Kamu sudah bisa berpikir jernih, bercerai juga lebih baik. Intinya, di sini kami sudah siap semua. Kapan kamu datang? Kami semua menunggumu. Sidangnya jam 3 sore, masih ada waktu. Sidang. Sidang apa? Bukan sidang pengadilan, tapi waktunya makan. Sayang, kamu bikin aku kaget. Tunggu sebentar ya, aku ambilkan nasi untukmu. Sayang, kamu ada acara nanti sore? Ayo kita lanjutin festival kuil yang kemarin itu. Bagaimana? Jangan. Nanti sore ada kejutan untukmu. Benarkah, sayang? Kamu baik banget sama aku. Sayang, aku cinta kamu. Sudah, jangan banyak omong. Cepat makan. Aku mau angkat telepon dulu. Halo? Oke, aku sudah tahu. Aku tutup telepon ya. Guizhi. Hari ini ada kasus di perusahaan yang harus ditangani. Aku harus kembali sebentar. Ya, pergilah. Sayang, aku cuma pergi sebentar. Pasti cepat balik. Kamu harus tunggu aku ya. Aku tahu. Xu Yunjing, kamu tidak akan kembali. Karena hari ini adalah hari jadi pacaranmu dengan Lin Qi. Kakakku bilang, asal aku suka, semua barang bagus di dunia ini akan sampai di tanganku. Beberapa orang cuma pantas memilih sisa-sisaku. Pengacara Xu. Si selingkuhan datang pamer padaku barang-barang yang istriku berikan padanya. Bagaimana ini? Serahkan semua bukti padaku. Aku akan membantumu mendapatkan kembali semua harta bersama suami istri. Baiklah. Seperti yang kamu harapkan. Pengacara Xu, aku buatkan PPT untukmu. Ingat lihat baik-baik pakai slideshow. Perceraianku bergantung padamu. Sisanya, kita bertemu di pengadilan. Aduh, jangan ganggu. Kakak masih ada pekerjaan. Ini klien penting loh. Kakak, aku suka sekali melihatmu fokus bekerja sambil diganggu olehku. Sangat menarik. Ini adalah Xiaoqi, tas yang kamu jatuhkan. Kenapa kamu keluarkan rekaman ini? Kakak, tidakkah kamu merasa sambil menonton video mesra kita sambil menggoda sangat menggairahkan? Kalau begitu, file kerjaanku mana?
Kakak, aku tidak ingin kamu saat kamu memanjakanku masih membicarakan kerjaan. Kerjaan bisa kapan saja. Lihat, sekarang kamu secantik di rekaman itu. Tidak, ini keterlaluan. Aku tidak bisa berbuat begini pada suamiku. Sayangku, sudah begini keadaannya, masih belum mau menyerahkan hatimu padaku ya? Kalau begitu, aku akan memberimu sesuatu yang lebih seru. Tambah kontak dengan panggilan. Halo? Su Yunjing, Halo, suamiku? Iya, aku ini. Oh, aku cuman ingin bilang, aku mungkin pulang agak malam hari ini. oh ya? Sedikit sibuk dengan kerjaan. Suamiku, maafkan aku. Aku cinta kamu, aku benar-benar cinta kamu. Su Yunjing, cintamu yang kamu sebut-sebut itu adalah sambil bersenang-senang dengan pria lain, sambil menikmati kesenangan, sambil menangis karena merasa bersalah. Cinta seperti ini terlalu murah. Sudah ku bilang berhenti. Kalau sampai Guisi tahu, bagaimana nanti? Aduh kak, kan belum ketahuan. Lagi pula, tadi kan kamu juga merasa cukup seru. Sudahlah, aku masih harus kerja. Kamu jangan berlebihan. Kak, temani aku dong. Aku bisa merasakannya, kamu belum puas. Jangan nakal. Sidangnya sore ini. Masa kamu mau kakak? Tanpa persiapan, menghadapi sidang ini. Kak, apalagi yang perlu dipersiapkan? Kamu kan pengacara top. Sidang apapun bisa menang. Lagi pula si penggugat itu, bukannya dia sudah memberikan bukti perselingkuhan istrinya kepadamu? Tapi, Aku tidak peduli. Kak, temani aku dong. Shoki juga benar. Lagi pula sidang ini pasti menang. Sayang, suka sekali mengganggu kakak ya. Kalau begitu hari ini kamu harus memuaskanku dengan baik. Kalau tidak, aku tidak akan berhenti begitu saja. Sudah aku duga. Kak yang terbaik. Terdakwa belum datang. Kurang dari 5 menit lagi sidang dimulai. Beritahu terdakwa, jika dia tidak hadir lagi, pengadilan akan menganggap dia secara sukarela melepaskan hak bandingnya. Sayang, sidangnya segera dimulai. Aku harus pergi. Kak, aku tidak akan melepaskanmu. Harap tenang. Yang mulia hakim, terdakwa tidak hadir sesuai jadwal. Mari kita tunda sidang sesuai prosedur. Sidang hari ini ditunda. Kamu baik-baik saja, Guizi. Apa mungkin ada masalah? Su Yunjing, dia sendiri yang menghancurkan reputasinya. Yang hancur reputasinya adalah dia. Bagus kalau kamu bisa berpikir seperti itu. Dengan kejadian hari ini, reputasi emasnya sebagai pengacara hebat sudah setengahnya hancur. Orang yang akan memakai jasanya di masa depan mungkin akan jauh berkurang. Tidak cukup. Pengacara Shu, sekarang aku sangat meragukan kompetensi profesionalmu. Kuharap penampilanmu di sidang banding tidak akan mengecewakanku seperti hari ini. Tenang saja, hal seperti ini tidak akan terulang lagi. Guizi, kamu ingin Xu Yunjing mengajukan banding? Apa maksudmu? Dulu aku melihat hubungan suami istri kita, jadi memberinya sedikit muka. Tapi sekarang tampaknya Shoke Ai, segera sidang. Aku harus pergi. Kakak, aku tidak akan membiarkanmu lolos.
demi kekasihnya. Bahkan perceraian kita, dia abaikan saja. Kupikir, aku juga tidak perlu berbelas kasihan. Besok sidang, dia akan menjadi pengacara pembelaku secara pribadi di pengadilan, memperlihatkan video perselingkuhannya sendiri. Xu Yunjing, aku sangat menantikan. Ekspresi seperti apa yang akan kau tunjukkan? Iya, maaf ya Pak. Aku bikin masalah buat Bapak kali ini. Lain kali, aku pasti lebih hati-hati. Kak, cium aku. Masih nakal. Kamu tahu nggak, kakak jadi kena getahnya karena kamu. Sekarang, bahkan seluruh asosiasi pengacara Jiang Cheng sedang mencela aku. Maaf kak, aku cuma terlalu suka sama kakak. Jadi nggak bisa mengendalikan diri. Sampai bikin masalah sebesar ini buat kakak. Sudah. Kakak juga bukan menyalahkanmu. Cuma, selanjutnya kamu jangan lagi bertingkah semaunya. Kalau besok sidang banding kalah, reputasi kakak bisa hancur total. Kak, kakak kan pengacara top yang paling hebat. Meski sidang pertama ada kesalahan, sidang banding pasti bisa dengan mudah dibalikin. Cuman bisa bikin kakak senang aja. Oh iya, tadi cuma sibuk main-main sama kamu. Kakak belum sempat lihat detail kasusnya. Lepasin kakak dulu. Lagian sidangnya baru besok. Malam ini kita lupakan saja semua itu. Wah, nggak boleh. Kakak nggak boleh mengulangi kesalahan yang sama 2 kali. Lagi pula, suamiku malam ini masih nunggu aku pulang. Tadi, dokumen yang dikirim klien ke aku. Oh iya, ini dia. Ini... Xiaoqi, ada apa ini? Kakak aku takut kamu terganggu kerjaanmu. Jadi, sambil kamu menikmati, diam-diam menghapusnya. Apa katamu? Kakak, aku salah. Aku hanya terlalu ingin bersama kamu sendirian. Aku pantas mati. Sudahlah. Xiaoqi, kamu tidak perlu seperti ini. Berkasnya hilang. Aku akan minta klien lagi untuk mengirim 1 salinan saja. Bukan masalah besar. Benar kakak, kamu baik sekali. Xiaoqi, kamu benar-benar membuat kakak tidak bisa berbuat apa-apa. Maaf ya, HP-nya rusak. Bisa tolong kirimkan data lagi? Maaf ya, HP-nya rusak. Bisa tolong kirimkan data lagi? Pengacara Xu. Ini yang kamu sebut pengacara emas? Maaf ya, kali ini adalah kelalaianku. Besok sidang kedua, lihatlah penampilanku. Sidang kedua. Aku justru sangat menantikan penampilan sidang keduamu. Baiklah, besok pagi jam 8, aku akan menyerahkan data di tempat. Jangan buat aku kecewa lagi. Baik. Tapi, mengapa harus menyerahkan data di tempat? Ini sedang mengujiku? Kakak, karena masalahnya sudah selesai, apakah kita bisa? Aduh, sudah jam segini. Halo suami, Maaf, pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. ada apa ini? Kenapa telepon suami tidak bisa dihubungi? Aku diblokir. Kakak, kok bisa Kak Fu memblokir kamu? Aku yang akan bicara sama dia. Diam. Semua karena kamu bikin Guiji marah. Kak, aku salah. Sayang, sekarang aku akan menghiburmu. Pergi. Kak, jangan pergi. Aku takut. Xiaoqi, lepaskan kak, cepat. Nanti aku benar-benar marah. Kak, aku bukan mau menghalangimu. Cuma kalau kamu pulang sekarang, malah makin susah dijelasin. Terus gimana dong? Kak, kamu terlalu dalam sampai nggak bisa lihat jelas. Kak Fu juga nggak tahu kamu ada di sini. Dia kan sayang banget sama kamu. Kali ini paling-paling. Cuma marah karena kamu. Nggak pulang semalaman. Asal kamu bisa nutupin kebohongan ini. Nanti berdamai gitu. Bukan hal yang susah.
Kayaknya ada benarnya juga ya. Iya, jadi sekarang makin nggak boleh pulang. Nanti malah kelihatan bersalah. Kak, tenang aja. Aku juga bakal bantu nutupin kebohonganmu. Nanti kamu bilang aja, sibuk persiapan sidang sampai nggak pulang semalaman. Kak Fu nanti pasti bakal maafin kamu. Iya, tunggu besok sidangnya selesai. Aku sendiri yang akan temui suamiku. Kasih dia kompensasi lagi. Pasti bakal beres. Su Yunjing, udah gini masih mikirin suamimu. Aku nggak percaya. Aku nggak bisa pisahin kalian. Kak, hari ini kita nggak usah mikirin hal-hal yang bikin stres. Mari kita nikmati aja. Pak, ke pengadilan kota Jiangcheng. Su Yunjing, kita harus selesaikan ini. Kamu, Xiaoqi, kenapa kamu datang ke sini? kamu. Aku mendaftar jadi anggota juri. Aku sengaja datang untuk menyemangatimu. Xiaoqi, jangan macam-macam. Kalau Fuguizi tahu soal ini, dia... Kamu. Di dalam ruang sidang ini semuanya tertutup. Kakak Fu tidak bisa masuk ke sini. Masa dia bisa tahu? Iya juga sih, tapi... Sudah, jangan tapi-tapi lagi. Masa kamu nggak mau habis sidang nanti main yang seru-seru sama aku? Dasar nakal. Kalau sampai ketahuan orang lain, aku nggak akan punya muka lagi. Kamu nggak bisa bohong padaku. Sebenarnya kamu juga pengen melakukan hal itu, kan? Sidang mau dimulai, dengar ya. Jangan bikin onar di ruang sidang. Apapun itu, tunggu sidang ini selesai dulu. Terutama jangan sampai suamiku tahu. Mengerti? Tenang saya. Tenang, nanti kalau aku sudah puas main, aku akan kirim foto kelakuan mesummu di pengadilan ke Fuguizi. Nanti ekspresi wajahnya pasti sangat menarik. Aneh, klienku ini datang atau tidak sih? Yang mulia, mohon ditunggu sebentar. Saya akan segera menghubungi klien saya. Tidak usah. Sayang. Kenapa dia ada di sini? Sayang, jangan salah paham. Xiaoqi cuma datang untuk memberi semangat padaku. Nggak ada urusan lain. Iya, Kak Fu. Beneran nggak ada urusan lain. Tolong jangan berpikir macam-macam ya. Sayang, dengarkan penjelasanku. Nggak perlu jelasin ke aku, beneran? Aku udah nggak peduli lagi. Yang mulia hakim, semua orang sudah hadir. Silakan izinkan sidang dimulai. Gue sih, ngomong apa sih? Maksudnya semua orang sudah hadir? Padahal... Guizi, kamu. Jangan-jangan kamu adalah... Benar, tebakanmu benar. Aku yang menyewa kamu untuk menangani kasus perceraian kita. Kamu? Sayang, kenapa kamu lakukan ini? Kamu selalu sembunyikan dariku. Sembunyikan darimu? Sampai sekarang, kamu masih merasa aku yang sembunyiin dari kamu? Su Yunjing, apa kamu nggak punya otak atau nggak punya mata? Hal sederhana kayak gini, kamu nggak bisa lihat. Iya, aku kasih tahu jawabannya. Karena yang ada di kepalamu cuma bersama Linci ini, bermesraan. Nggak ada waktu buat mikirin hal lain. Enggak, Guisi, jangan tuduh aku. Aku cuma cinta kamu. Kak Fu, gimana bisa kamu curiga kakak kayak gini? Dia sangat mencintaimu. Kamu bikin dia sangat sedih. Xiaoqi, kamu yang lebih ngerti. Guisi, aku beneran cuma cinta kamu. Zhu Yunjing, aku bukan datang buat bertengkar sama kamu. Yang ku mau adalah kamu jalankan tugas sebagai pengacara.
Ini yang kukumpulkan, bukti istriku berselingkuh. Pengacara Shu, tolong serahkan ke hakim. Tunjukkan di pengadilan. Bukti yang kamu bilang, sayang, maksudnya... Maaf ya, sayang, pagi ini aku terima perkara perceraian, jadi belum bisa pergi sekarang. Sayang, kamu tunggu aku di rumah ya. Aku tutup telepon ya. Kakak, kamu baik-baik saja? Sayang, aku sangat mencintaimu. Kamu ternyata selama ini... Ini balas dendammu? Kamu mau menghancurkan reputasiku? Aku padamu. Sudah tidak ada perasaan lagi? Sekarang yang kupikirkan cuma sengketa hukum ini, bukan soal balas dendam atau tidak. Yang mulia hakim. Pengacaraku bekerja dengan tidak serius, saya minta dia dipaksa untuk menjalankan tugasnya. Permintaan disetujui pengacara penggugat, segera jalankan tugas Anda. Kakak, jangan takut, Kak Fu cuma nakut-nakuti kamu aja. Dia sangat mencintaimu. Masa iya dia memata-matai kamu? Bukti apa? Pasti palsu. Iya. Suamiku cuma nakut-nakutiku aja. Pasti tidak akan ada masalah. Sayang, jangan seperti ini. Aku bersumpah, aku benar-benar tidak bersalah padamu. Baiklah, kalau begitu. Maka kamu sendiri yang... Putarlah itu. Aku... Kenapa tidak berani? Kakak takut apa sih? Dia cuma mau menipumu. Asal kamu tidak mengaku pasti aman. Iya, tidak apa-apa. Putar saja. Tidak boleh. Di situasi seperti ini aku sudah terjebak. Tidak bisa mundur. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Xiaoqi benar. Aku pasti tidak akan ketahuan. Sayang, kalau apapun yang kukatakan kamu tidak percaya. Mari kita lihat buktinya. Aku berani bersumpah kepada langit. Aku benar-benar tidak pernah berbuat salah padamu. Baik. Wah, bukankah itu mereka berdua? Apa? Kakak, Linki, apa janjimu padaku tadi? Lalu ini apa? Katakan padaku, ini apa? kakak, aku juga tidak tahu. Fugi terus memantaumu. Linci, kau benar-benar tak tahu malu. Dari mana video-video ini berasal? Apa kau sama sekali tidak tahu? Pengacara Shu, wanita simpanan itu mengirim pesan lagi. Untuk menantangku, bukti-bukti ini akan kuserahkan padamu sekaligus. Baik, aku akan membantumu buat dia membayar. Kau yang mengirimnya pada suamiku. Linki, beraninya kau. Tenang, Suami, aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua wanita. Kumohon, maafkan aku. Aku berjanji padamu, aku akan dengan Linki putus total. Aku benar-benar hanya mencintaimu. Kau hanya mencintaiku. Kalau begitu... Apa ini? Ini. Tidak, aku akan hancur reputasiku. Suami, bagaimana kau tega? Bagaimana aku tidak tega? Yang mulia hakim, ini obat bius yang diberikan istriku padaku. Tujuannya untuk membiusku dan berhubungan dengan orang jahat. Tidak tahu malu, benar-benar tidak tahu malu. Cuman gini doang. Barusan masih pura-pura romantis di sana. Oh, jijik. Masih bilang cinta suami segala. Pernah lihat yang menjijikan, tapi belum pernah lihat yang sejijik ini. iya sih. Benar-benar menjijikan. Bukan seperti itu. Yang mulia hakim, fakta sudah sangat jelas. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan lagi. Semua berdiri.
Pengadilan memutuskan menerima gugatan cerai dari penggugat. Karena pihak perempuan adalah pihak yang paling bersalah, Fang. Maka diputuskan sebagai berikut. Terdakwa Xu Yunjing. Tidak mungkin. Belum selesai. Sayang, aku cuman berselingkuh secara fisik saja. Hatiku selalu untukmu. Tidak pernah pergi. Dengan perasaan kita berdua, pasti kamu akan memaafkanku. Pasti. Akan. Kakak senior, penerbanganku malam ini. Di sini saja aku mengucapkan selamat tinggal padamu. Guizi, kamu buru-buru pergi? Sudah kubilang, setelah bercerai, aku akan benar-benar pergi dari dunianya. Guizi, kamu mau kemana? Lepaskan, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku. Guizi, aku antar kamu. Jangan. Nona Kyo, jangan malu-malu. Tidak. Guizi, kamu jangan pergi. Guizi. Kakak jangan menangis untuk pria seperti ini. Tidak layak. Nanti kamu masih punya aku. Pergi, enyahlah dariku. Guizi akan memaafkanku. Angkat telepon, Guizi. Angkat telepon. Guizi, apakah kamu sudah memaafkanku? Kita menikah lagi. Kakak Xu adalah aku. Video persidanganmu, tidak tahu siapa yang menyebarkannya. Sekarang, seluruh asosiasi pengacara jadi kacau. Banyak klien yang menarik diri. Jika terus begini, asosiasi mungkin. Hal seperti ini kalian tangani sendiri saja. Jangan tanya aku. Halo. Hakim Chenggi, aku ingin bicara dengan Guizi. Tolong dia lihat pada kita. Atas dasar perasaan bertahun-tahun. Beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Perasaan Xu Yunjing. Kamu masih berani menyebut kata perasaan? Aku tidak sedang berbicara denganmu. Aku ingin berbicara dengan Guizi. Aku punya cara untuk membuatnya memaafkanku. Kakak senior, cukup sampai di sini saja. Selanjutnya, aku akan masuk sendiri. Suami Guizi, apakah kamu di sana? Suami, berikan aku satu kesempatan untuk menjelaskan. Baik, aku dan Linki benar-benar bukan seperti yang kamu pikirkan. Kakak, mengapa kamu seperti ini? Menghina dirimu sendiri. Kamu sudah bercerai dengannya. Masih mau menjelaskan apa lagi? Xu Yunjing, ini penjelasan yang kamu berikan? Bukan, suami. Bukan. Ini hanya. Ini. Kakak tidak apa-apa. Kak Fu tidak mau kamu lagi. Nanti kamu masih punya aku. Pergi sana. Kamu tidak mengerti kata-kataku. Jangan kira aku tidak tahu. Trik kecilmu. Kamu berani melaporkan ke Guizi. Bukankah aku sudah memperingatkanmu? Jangan beritahu suamiku. Linki, percaya tidak aku akan membunuhmu? Kak, maaf. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Pergi. Halo Kak Xu, ada masalah buruk. Bukannya sudah kubilang jangan cari aku untuk urusan ini. Kalian urus sendiri, kan? Coba lihat komentar di internet. Sekarang masalahnya makin besar. Seluruh internet sedang menjelek-jelekanmu, menjelek-jelekan kantor hukum. Orang yang sombong seperti ini, kalau dulu, pasti akan dimasukkan ke kandang babi lalu ditenggelamkan. Kupikir asosiasi pengacara ini juga bukan barang bagus. Asosiasi sampah seperti ini lebih baik dibubarkan saja. Wanita seperti ini memang pantas. Pantas, bencana yang dibuat sendiri tak bisa dihindari. Aku ini sudah melakukan hal yang sangat konyol. Kak Xu, kondisi seperti ini sudah tidak bisa kami tangani lagi. Bagaimana kalau kakak coba lagi membujuk Kak Fu? Kemampuannya pasti bisa membantu kita. Kalau tidak, asosiasi pengacara kita akan hancur total. Iya. Aku bisa cari suamiku. Asosiasi pengacara juga adalah jerih payahnya. Dia pasti tidak akan tinggal diam. Aku masih punya kesempatan.
Tolong sampaikan pada suamiku, asosiasi pengacara sedang menghadapi krisis besar. Hanya dia yang bisa menyelesaikannya. Aku akan menunggunya di kafe favoritnya. Aku tidak boleh terpuruk seperti ini. Tidak boleh terpuruk seperti ini. Aku harus dandan cantik untuk menemui suamiku. Dia pasti juga tidak tega meninggalkanku. Pasti juga sedang menungguku. Kasih dia kesempatan, dia pasti akan memaafkanku. Aku masih punya kesempatan. Masih ada kesempatan. Dia sedang bermimpi. Guiji, aku dengar. Asosiasi pengacara Jiang Cheng. Itu juga hasil jerih payahmu. Apa kamu benar-benar mau diam saja? Sebab dulu, akibat sekarang, dia menuai akibat buruknya sendiri. Apa urusannya denganku? Lagi pula, sekarang, lihat dia saja aku sudah muak. Mana mungkin aku mau menemuinya lagi? Sebenarnya aku bisa lihat, Xu Yunjing kali ini sepertinya benar-benar bertobat. Dia sepertinya sangat mencintaimu. Senior, pernah dengar pepatah ini? Kasih sayang yang terlambat lebih murah dari rumput. Tapi reputasi Xu Yunjing sekarang rusak. Hampir kehilangan segalanya. Hanya kamu yang tersisa. Kalau begitu, biarkan dia kehilanganku juga sepenuhnya. Nona, kamu terlihat sangat tidak nyaman. Butuh bantuan? Tidak perlu. Sayang, kenapa kamu belum datang? Dulu, setiap aku ada masalah, kamu pasti muncul dan membantuku. Tapi kali ini, kamu bahkan tidak mau menampakkan diri. Benar-benar harus segitunya? Sayang. Kakak, ini untukmu. Kakak Fu tidak menyayangimu, aku yang menyayangimu. Bunganya besar sekali. Bajingan, siapa yang suruh kamu datang? Kamu datang buat apa? Beijing terjadi ini. Kak, aku nggak ada maksud lain. Aku cuma nggak tega lihat Kak Fu memperlakukanmu seperti ini. Aku nggak tega, aku mau menghiburmu. Pergi sana, aku nggak butuh hiburan darimu. Karena kamu suamiku jadi... Sayang, kamu sudah datang ya? Kak, apa kamu salah lihat? Waktu aku baru datang tadi, aku sama sekali nggak lihat Kak Fu. Dia nggak cinta kamu sama sekali. Pasti kamu yang bikin suamiku pergi. Kamu tahu nggak, susah payahnya aku baru bisa dapat kesempatan ini. Kamu berani-beraninya menghancurkannya. Kak, kamu jadi serem banget gini. Aku sampai nggak berani ngenalin kamu lagi. Pergi. Sayang, bukan. Sayang. Yunjing, asalkan kamu mencintaiku. Kenapa kamu sebodoh ini? Kenapa? Yunjing, hati kita bersatu. Kenapa di mana-mana aku nggak bisa nemuin kamu? Yunjing. Sayang, kamu di mana? Sayang. Halo? Kak Shu, kami nemuin Kak Fu. Dia ada di Bandara Jiangcheng. Kayaknya mau segera naik pesawat. Waktunya sudah tiba. Aku juga harus pergi. Guiji? Kak, kok kamu datang? Aku sudah bosan jadi hakim. Mau buka firma hukum di luar negeri. Apa kamu tertarik ikut? Guiji, apa kamu pernah berpikir untuk pergi jalan-jalan? Kak, kok tiba-tiba nanya ini? Aku mau ke luar negeri buka firma hukum. Kamu punya bakat bagus, gimana kalau ikut aku? Terima kasih Kak sudah menghargai aku. Tapi Yunjing bilang dia ingin tinggal di Jiangcheng. Oh gitu,
Aku besok harus pergi. Apa kamu akan mengantarku? Jangan deh, besok ulang tahun Yunjing. Aku mau kasih kejutan padanya. Setidaknya kita berteman. Bisa kasih aku sesuatu buat kenang-kenangan. Semoga masa depanmu cerah. Semua lancar. Setidaknya balas dong. Dulu aku demi kamu meninggalkan mimpiku. Tinggal di Jiangcheng. Masa sekarang kamu mau tolak aku lagi? Masa sih? Aku setuju. Bu Guiji, jangan pergi, jangan pergi. Tinggal temani. Jangan pergi, Guisi. Ah, ayo pergi. Tidak ada yang patut disesali lagi. Jangan pergi. Jangan pergi. Kakak, lihatlah. Fuge saja sudah meninggalkanmu. Mengapa kamu masih berjuang untuknya? Kamu. Semua karena kamu. Semua ini tadi adalah ulahmu. Linki, aku tidak akan membiarkanmu. Aku akan menghancurkan reputasimu. Hidup lebih buruk dari mati. Kakak, kamu bercanda kan? Canda. Halo, ini tim pemeriksa. Aku ingin melaporkan kepada kalian. Ada orang yang menyelewengkan aset perusahaan kami. Kakak, kamu sudah tahu semuanya. Tidak, bukan begitu kakak, bukan begitu kakak. Tolong maafkan aku. Memaafkanmu? Lalu siapa yang akan memaafkanku? Linki, semua karena kamu. Guizi baru pergi meninggalkanku. Lari. Biarkan kamu lari. Su Yunjing, kamu gila. Nyonya, tenanglah. Lapor polisi. Buru dia. Aku akan membuatnya menjadi tikus yang dibenci semua orang. Guizi, suamiku. Kamu lihat? Aku sudah membalas dendam untukmu. Mulai sekarang, hidupnya akan seperti tikus, bersembunyi ke sana kemari, hidup lebih buruk dari mati. Selanjutnya, kita harus membujuk Guizi kembali. Ya, sebelumnya, Guizi, bukankah itu melihat aku bersama Linki? Maka aku akan membuatnya hilang selamanya. Begini, Guizi pasti akan berubah pikiran. Ya, aku secantik ini dan juga sangat mencintainya. Dia pasti tidak tega meninggalkanku. Dia hanya sedang marah-marah padaku saja. Guizi, cepat atau lambat, akan memaafkanku. Cepat atau lambat akan memaafkanku. Bagaimana? Pengacara Fu yang terkenal, apakah Anda puas dengan tempat ini? Sudah lama tidak ada orang yang memanggilku seperti ini. Itu karena dulu Anda demi Su Yunjing sudah berkorban terlalu banyak. Padahal Andalah yang sebenarnya pengacara emas terkuat. Segala yang telah berlalu, bagaikan asap dan awan, mulai sekarang dan seterusnya, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Kalau begitu, pengacara hebat. Selamat datang kembali ke medan perang. Selanjutnya, mari kita bersama-sama berjuang berdampingan. Merupakan kehormatan besar.
Kalau begitu, mari mulai belajar keras. Tidak boleh seperti ini. Tadi masih begitu bersemangat. Sekarang malah menyuruhku menghafal. Guizi ini... Halo? Su Yunjing. Sudah begini keadaannya. Bagaimana kamu masih berani menelepon? Cepat berikan ponsel itu ke Guizi. Aku punya kabar baik untuknya. Dia mendengarnya, pasti akan kembali bersamaku. Lihat, Guizi. Nggak usah. Blokir saja. Guizi, akhirnya kamu sadar juga. Apa aku sebego itu? Sudah begini keadaannya, kalau aku masih mau peduli padanya, berarti aku memang bodoh. Bahkan aku sebagai orang luar bisa melihat kalau kalian berdua sudah sama sekali tidak mungkin lagi. Hanya dia yang narsis ini yang masih merasa kamu bisa memaafkannya. Dia memang tipe perempuan yang egois. Mungkin sampai sekarang dia masih merasa dia hanya melakukan kesalahan yang biasa dilakukan perempuan. Lalu dia merendahkan diri dan minta maaf. Aku harusnya langsung melupakan masalah ini. Jijik banget. Kok bisa ada perempuan sejijik itu? Tapi dengar penjelasanmu tadi, aku jadi penasaran. Kalau lain kali dia ketemu kamu lagi, dan masih pakai cara lama untuk merayu kamu, tapi ternyata kamu sudah benar-benar move on darinya, ekspresinya bakal gimana ya? Hakim Cheng, kok kamu mulai mikirin hal-hal yang nggak penting? Ini nggak sesuai dengan citramu. Ya karena yang dibicarakan itu kamu. Kalau orang lain, aku malas ikut campur. Sudahlah, nggak usah dibahas. Kamu baru datang ke kota baru ini, aku ajak kamu jalan-jalan. Oke. Ayo. Halo, pernah lihat orang ini? Permisi. Apa Anda pernah melihat orang ini? Belum pernah. Coba lihat lagi lebih teliti. Pernah lihat nggak? Beneran belum pernah. Ayo 3, 2, 1. Suka? Suka. Sayang, sudah setahun. Kenapa aku tidak bisa menemukanmu dimanapun? Kamu menghindariku ya? Tapi aku jelas-jelas sudah menyelesaikan Linky. Kamu juga harus melepaskannya dan kembali bersamaku, kan? Setahun ini, Kak Shu benar-benar seperti orang gila. Siapa bilang tidak? Aku sering melihatnya. Menunggu di samping telepon sepanjang malam. Menunggu telepon dari Kak Fu. Kalau tahu akan seperti ini, mengapa dulu? Yunjing. Sayang. Kak Shu. Kak Shu. Sayang, pergi. Semuanya pergi. Sayang, di mana suamiku? Di mana suamiku? Kalian menyembunyikannya di mana? Di mana disembunyikan? Sayang, cepat keluar. Bagaimana? Cepat keluar. Meskipun kamu menyiksaku, hampir setahun, aku juga tidak akan mempermasalahkannya. Mari kita kembali bersama. Sayang. Sial, Kak Shu benar-benar gila. Baik, aku tahu. Kak Shu, kami menemukan kabari dari Kak Fu. Di mana Guizi? Katakan padaku, cepat katakan.
Sayang. Akhirnya aku menemukanmu. Kita kembali. Guiji. Guiji, ayo kita pergi. Baik. Suami, tunggu. Masa tidak lihat? Suami, kamu di mana? Suami. Guizi. Guizi, kenapa? Kenapa aku sudah jelas-jelas sudah bertemu denganmu, tetapi masih kehilanganmu? Tidak mungkin. Guizi, kamu sangat mencintaiku. Kamu tidak mungkin jatuh cinta pada wanita lain. Pasti aku yang salah lihat. Kak Shu, kamu sekarang apakah di kota baru? Di sana ada kasus perceraian? Mungkin membutuhkanmu. Aku tidak punya waktu. Kak Shu, jangan bersikap semaumu. Asosiasi pengacara kita tidak seperti dulu. Tugas ini kita tidak bisa menolaknya. Beritahu aku detail kasusnya. Selain itu, tidak ada yang lain. Katanya pihak lawan menyewa pengacara baru, bernama Fu, baru berkarir setahun, sudah sangat terkenal. Pengacara baru, bernama Fu, baru berkarir setahun. Mungkinkah? Guiji, kamu memang hebat. Begitu cepat. Sudah kembali ke perasaan dulu. Dalam setahun, menang banyak kasus. Dalam waktu singkat, namanya melambung. Sekarang ini, kamu sudah menjadi yang terbaik di industri ini. Aku hanya perlahan-lahan menyesuaikan diri di sini, dengan ritme kerja dan hidup. Selamat untuk pengacara emas kita, kembali ke puncak. Semua berkat kamu. Halo, baik. Aku sudah tahu. Guiji, ada kasus baru. Ini kasus perceraian. Katanya pihak lawan menyewa seorang pengacara yang sangat hebat. Dikatakan belum pernah kalah dalam kasus. Sangat hebat ya. Tapi sehebat apapun, nggak ada yang lebih hebat dari cowokku. Pergi dan kalahkan dia habis-habisan. Baik. Xu Yunjing. Sidang perceraian ini resmi dimulai. Silakan pihak penggugat menyampaikan kasusnya. Selanjutnya adalah pernyataan kasus saya. Akhirnya menyebabkan perasaan retak. Yang Mulia Hakim, pernyataan saya selesai. Berdasarkan ini, pihak kami menuntut tergugat untuk mengganti rugi klien saya atas semua kerugian dari masa pacaran hingga pernikahan. Silakan pihak tergugat menyampaikan. Yang Mulia, izinkan saya untuk membantah pernyataan penggugat satu persatu. Pertama, memang benar hubungan kedua pihak telah retak. Namun, dasar dari retaknya hubungan itu adalah karena pihak wanita berselingkuh. Hah? Selingkuh? Kedua, klien kami telah berkali-kali menoleransi dan menasihati. Namun pihak wanita tetap mengabaikannya. Bahkan semakin menjadi-jadi. Bahkan berulang kali secara terbuka menunjukkan hubungannya dengan pria lain. Ini adalah bukti-bukti yang saya ajukan.
Halo, kamu ngapain? Bukannya kamu pengacara emas yang selalu menang? Jangan-jangan kamu mau kalah. Pengacara Shu. Saya sebagai klien memerintahkanmu untuk segera memaparkan semua bukti yang saya serahkan padamu ke hadapan pengadilan. Ya, itu baru benar-benar tahun baru saja pura-pura penuh perasaan di sana. Permisi. Pengacara penggugat, apakah masih ada yang perlu disampaikan? Mengenai pernyataan pengacara tergugat, kami sepenuhnya menerimanya. Kami terima sepenuhnya. Pengacara top macam apa ini? Apa katamu? Kamu tahu nggak berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk menyewa kalian? Kalau kasus ini kalah, perkumpulan pengacara kita bisa hancur total. Tapi meski begitu, aku tidak bisa lagi berbohong padamu. Guizi, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Su Yunjing, apa ini rasa bersalahmu? Sayangnya sudah terlambat. Apaan sih pengacara top? Kasus kayak gini aja nggak bisa menang. Dasar si imut. Rupanya rasa kekalahan itu seperti ini. Guizi, tanpa kamu, aku memang gak bisa melakukan apa-apa dengan baik. Selamat ya, lagi menang satu kasus. Terima kasih. Guizi, akhirnya aku menemukanmu. Oh begitu, dia ternyata lawanmu sebelumnya. Ya, dia dalam kasus ini melakukan banyak kesalahan, tidak fokus. Nggak usah banyak bicara, menang ya menang. Mengalahkan si cantik ini puas banget ya. Aku dan dia sudah putus hubungan. Nggak bisa dibilang balas dendam. Guizi, kenapa kamu cuekin aku? Kamu bisa urus sendiri? Serahkan padaku. Kalau gitu aku mau rapikan berkas dulu. Nanti pulang kerja, kita pulang bareng. Ya. Sayang, sudah setahun. Aku mencarimu selama setahun penuh. Kamu nggak tahu. Selama setahun ini, aku nyaris gila mencarimu. Aku mencari kemana-mana, tapi nggak ketemu dimanapun. Setiap malam aku merindukanmu sampai nggak bisa tidur. Sayang, hidup tanpamu, aku nggak bisa hidup sehari pun. Ayo pulang sama aku, ya? Kamu masih marah? Sudah lewat setahun penuh. Loh, sebesar apapun marahnya, harusnya sudah reda. Lagi pula aku benar-benar tahu salahku. Aku nggak percaya. Suami aku serius. Pertama-tama, apa yang sudah kamu lakukan sendiri? Kamu sendiri tidak sadar? Ini bukan kesalahan yang bisa dihapus oleh waktu. Dan kita sudah bercerai. Jangan panggil aku suami lagi. Aku sudah bukan suamimu lagi. Kalau mau cari suami, pergi saja cari Linky. Suami, jangan perlakukan aku seperti ini. Aku belum menerima keputusan perceraian. Aku belum bercerai denganmu. Sekarang kamu masih suamiku yang sah. Suami, aku tahu. Kamu hanya marah padaku. Perasaan kita selama bertahun-tahun ini, bagaimana mungkin kamu bilang bisa melupakan lalu melupakan begitu saja? Ikut aku pulang, asalkan kamu tidak marah lagi. Kamu boleh menghukumku sesukamu. Yang penting jangan tinggalkan aku. Kumohon. Su Yunjing, kapan kamu berhenti? Menurutmu, bisakah kita kembali seperti dulu? Tentu saja bisa. Jangan menipu dirimu sendiri lagi. Su Yunjing, kamu memaksaku untuk foto dan video perselingkuhanmu, menyebarkan semuanya, agar semua orang di kota ini tahu bahwa kamu, Su Yunjing Shu, pengacara besar adalah seorang wanita yang berselingkuh saat masih menikah baru kamu puas. Aku sudah memberikanmu cukup muka. Suami, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu padaku? Dulu kamu tidak seperti ini. Aku dulu seperti apa? Kamu sendiri tidak sadar. Bagaimana aku dulu memanjakimu? Bagaimana aku memperlakukanmu seperti putri yang dimanjakan dan kamu? Bagaimana kamu memperlakukanku? Menipu, mengkhianati. Tapi omongan-omongan ini, kamu malah mengingatkanku. Aku akan segera mencari cara untuk menyelesaikan perceraian kita. Paling-paling cuma menghadapi sidang perceraian lagi, kan?
Sayang, aku tidak mau. Kamu tahu, aku tidak sanggup menanggungnya. Sayang, dengarkan penjelasanku. Aku hanya mencintaimu. Aku bukan benar-benar menyukai Linci. Aku padanya hanya... Hanya apa? Hanya apa? Hanya hubungan fisik, ya? Masih mau bilang padaku? Kamu mau bilang kamu memisahkan cinta dan seks dengan sangat jelas, ya? Kamu memberikan tubuhmu ke orang lain dan memberikan cinta padaku, begitu? Su Yunjing, kamu tidak merasa ini sangat lucu? Sayang, aku tahu sekarang kamu masih menyimpan dendam padaku. Tapi, aku tidak dendam. Sejak aku meninggalkanmu pada saat itu sudah kukatakan, aku padamu sudah tidak punya perasaan apa-apa lagi. Yang bisa kupikirkan hanya urusan kalian berdua membuatku merasa sangat jijik. Aku dan kamu sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Kamu juga tidak perlu menggangguku lagi. Pergilah. Maaf tidak ada gunanya. Masih ada urusan lain? Minggir. Sayang, jangan pergi. Aku sudah dengan Linki putus total dan bersih. Aku sudah membuatnya hidup tak seberharga mati. Sayang, kumohon maafkan aku. Apa yang kau lakukan pada Linci? Aku. Sudahlah. Masalah antara kalian berdua, pertalian dan perpisahan kalian, sudah tidak ada hubungannya lagi denganku. Urusan orang luar seperti kalian, aku juga tidak perlu ikut campur. Sayang, bagaimana mungkin aku dianggap orang luar? Aku kan istrimu. Istri yang paling mencintaimu. Koreksi, mantan istri. Dan itu pun mantan istri yang selingkuh. Su Yunjing, mantan yang baik harusnya sudah seperti orang mati, bukan malah mengganggu terus tanpa henti. Lagi pula, kau tidak dengar kata Guiji? Dia menyuruhmu pergi. Lalu siapa kau ini? Aku sedang bicara dengan suamiku. Mana ada giliranmu untuk ikut bicara? Su Yunjing, kalau kau masih punya hati nurani, jangan lagi terus mengganggu Guiji. Sudah berbuat banyak hal buruk, kalau aku jadi kau, lebih baik bunuh diri saja. Aku bunuh kau. Aku akan bunuh kau. Aku akan bunuh kau. Kubunuh kau. Cukup, lepaskan dia. Kau baik-baik saja? Guiji, apa wajahku akan cacat? Peluk aku. Cuma lecet sedikit. Kenapa? Hakim Agung Cheng kita. Kok jadi manja banget sih? Guiji, aku nggak peduli. Intinya, kalau mukaku rusak, kamu harus bertanggung jawab seumur hidupku. Baiklah. Tukang cari perhatian. Basa-basi apa lagi? Aku akan mencabik-cabikmu. Su Yunjing, sudah cukup kamu berulah. Sayang, aku juga terluka. Kenapa kamu nggak perhatian ke aku? Terus, dia hubungannya apa sama kamu? Kamu berani mukul aku demi dia. Apapun hubungan kami, nggak ada hubungannya sama kamu. Kalau kamu nggak bisa terima kenyataan kita udah cerai, ya kita ke pengadilan lagi. Sayang, jangan pergi. Kalau kamu berani maju selangkah lagi, aku langsung telepon polisi. Kamu sebenarnya benci banget sama aku ya? Aku udah nyusul sampai sini. Kamu masih nggak mau maafin aku. Maafkan dia. Apa hakmu menyuruhnya memaafkan? Hanya karena kamu berusaha membius Guiji, lalu di samping ranjangnya, bersenang-senang dengan pria lain? Diam, kamu yang diam. Kenapa? Tersinggung karena aku tepat, sampai marah-marah gitu? Aku akan menyobek mulutmu. Cukup, Su Yunjing. Kalau masih berisik, aku tidak segan-segan lagi. Sayang, kenapa? Kenapa sih? Kita sudah punya hubungan bertahun-tahun lamanya. Kenapa kamu malah suka wanita lain? Lihat dirimu sendiri. Sampai sekarang juga masih merasa itu salahku. Baiklah. Kalau begitu, anggap saja aku yang beralih cinta. Tidak. Sayang, jangan. Bukan begitu maksudku. Bukan, aku tidak bermaksud begitu. Aku cuma tidak menyangka kau akan memperlakukanku seperti ini. Bukan, aku tidak bermaksud begitu. Itu salahmu sendiri. Guisi, ayo kita pergi. Jangan, sayang, jangan. Jangan pergi, sayang. Sayang. Jangan pergi, sayang. Jangan pergi, sayang.
Jangan tinggalkan aku. Kumohon. Jangan pergi, sayang. Aduh. Sakit sekali. Tahu sakit baru benar. Lain kali jangan gegabah begitu. Bagaimana kalau kamu kalah darinya? Bagaimana nanti? Mana mungkin. Dia itu kan orang hina yang tubuhnya sudah dikuras nafsu. Aku melawannya masih sangat mudah. Tidak tahu siapa yang dulu yang pura-pura lemah itu siapa. Aku suka. Kenapa? Fuge dengar-dengar si bos perempuan dipukul orang. Ada apa? Ketemu sama perempuan gila. Kakak iparmu gugur dengan gagah. Dia terluka sedikit untuk melindungiku. Astaga Fuge, tidak menyangka kamu pria yang berkualitas dan tampan seperti ini juga bisa ketemu cewek jahat. Benar-benar hina. Cewek jahat pantas menderita. Yaitu pria selingkuhan itu, tidak mendapat hukuman apa-apa. Siapa bilang dia tidak dihukum? Guiji mantan istrimu ada satu kalimat ternyata tidak salah. Dia memang membuat Linki hidup lebih susah daripada mati. Bagus kau ini. Akhirnya kutangkap kau. Ayah, kalian kenapa datang? Masa di keluarga kita ada 7 anak, kau yang paling tidak berguna. Setelah lulus seharusnya membawamu kembali ke desa. Kau bilang di kota bisa dapat kerjaan bagus dan kirim uang ke keluarga kita. Baru kami biarkan kau tinggal di sini. Tapi kau beberapa bulan tidak memberi keluarga kirim uang, ya? Begini, lahan di rumah Zan sudah tidak keburu dikerjakan. Berani-beraninya kamu menganggur di sini. Cepat bawa dia pulang. Dasar tidak berguna. Dilihat dari penampilannya, dia pasti tidak bisa kerja apa-apa. Mending ginjalnya kita jual saja. Mungkin masih bisa dapat beberapa uang. Jangan-jangan, ayah. Aku tidak mau ginjalku dijual. Bos wanitaku sebentar lagi pasti akan berubah pikiran. Dia selalu mencintaiku kok. Ci! Masih bos wanitamu. Coba lihat dirimu di cermin. Lihat penampilanmu sendiri. Kamu, bos wanitamu masih suka sama kamu, cepat ikut aku pulang. Aku tidak mau pulang. Ayah. Ayah. Aku dicari-cari. Kalau kau bawa aku pulang sekarang, itu sama saja menghancurkan keluarga kita. Oh, bagus. Pantas saja poster buronan itu terlihat sangat familiar. Ternyata kamu dasar anak sialan. Kamu, anak sialan, sudah menghancurkan keluarga Lin kita. Ayah, anggap saja kalian tidak pernah melihatku. Pasukan penegak hukum datang. Aku harus cepat lari. Lari, CEO wanitanya menawarkan hadiah puluhan ribu. Lihat kamu masih mau lari kemana? Ayah, kau mau menukarku dengan uang hadiah? Selain berguna untuk ini, apalagi gunamu? Bawa pergi. Ayah, jangan perlakukan aku seperti ini ya. Jangan serahkan aku ke polisi ya. Aku kan anakmu. Oke, rupanya ini yang terjadi. Halaga oleh yang seriat. Benar-benar orang jahat dapat balasan dari orang jahat juga. Harus diakui, dia sih sungguh menghancurkan hati dan jiwa. Bahkan membuat ayah Linki sendiri yang menghancurkan, Linki. Dia memang seperti itu. Ketemu orang yang dibenci, dia akan lakukan apa saja. Nah, apakah aku juga orang yang dibencinya? Aduh, Guiji, kamu harus melindungiku. Wah, ketua, jangan begitu dong. Kami datang peduli padamu, malah bikin kami cemburu. Kalian semua diam. Aku merengek pada pacarku. Sudah sewajarnya. Kalau masih bicara, kalau masih banyak mulut, aku hukum kalian lembur. Jangan. Kami salah, sudah cukup? Sudahlah, semua juga peduli padamu. Lagi pula, meski kamu tidak bilang, aku juga akan melindungimu. Sibuklah. Guiji, pernyataanmu tadi, aku sangat puas. Kalau begitu, hadiah untukmu. Aduh, gawat. Bang Fu, mantan istrimu itu, memanjat gedung tinggi perusahaan kita. Mengancam bilang kalau tidak menemuinya, dia akan melompat. Ayo pergi.
Su Yunjing, kamu gila? Guiji, kamu datang. Lihat, ini yang aku siapkan untukmu. Suka? Su Yunjing, jangan sembarangan. Turun pelan-pelan. Guiji, aku tahu kamu tidak tega melihatku mati. Kamu masih mencintaiku, kan? Lihat, aku pakai baju ini. Masih ingat? Ini pertama kalinya kita bertemu. Baju yang aku pakai waktu itu. Aku ingat, tapi turun dulu. Turunlah, kita bicara pelan-pelan. Kamu bilang akan memaafkanku. Kamu bilang kamu mau memaafkanku. Akan bersama denganku dengan baik. Aku akan turun. Su Yunjing, aku tidak ingin menipumu. Aku tanya kamu. Menurutmu, haruskah aku memaafkanmu? Kamu melakukan begitu banyak hal yang menyakiti aku. Menurutmu, pantaskah kamu dimaafkan olehku? Tidak hanya mengkhianatiku, kamu juga mempermalukanku di depan umum. Apa kamu lupa kita baru saja bersama? Kata-kata yang kamu ucapkan padaku? Apa kamu lupa janji yang pernah kamu berikan padaku? Ingat. Tentu saja aku ingat. Guisi, ini semua salahku. Semua karena aku. Kamu sampai harus keluar dari rumah dan hidup susah seperti ini. Tidak apa-apa, kita berusaha bersama. Asalkan kamu mencintaiku, hati kita tetap satu. Kesulitan ini bukan apa-apa. Aku, Su Yunjing, bersumpah di hadapan langit. Seumur hidupku, aku pasti tidak akan melakukan hal yang menyakiti Fuguizi. Jika aku melanggarnya, aku rela ditabrak mobil sampai mati. Jangan bicara omong kosong seperti itu. Guizhi, jika suatu hari aku melakukan hal yang menyakitimu, kamu harus tanpa ragu-ragu meninggalkannya. Orang itu bukan aku lagi dan tidak layak kamu pertahankan. Su Yunjing yang berusia 20 tahun pernah berkata padaku, jika suatu hari kamu mengkhianatiku, kamu akan membuatku tanpa ragu-ragu meninggalkanmu. Sekarang aku sudah melakukannya. Tapi kamu, lagi-lagi kamu melakukan apa ini? Mengancam, memaksa, dan memelas. Ya, bagaimana bisa aku lupa? Harapan terbesarku seumur hidup adalah agar Guizi selamat dan sehat, bahagia dan lancar. Tapi apa yang sedang kulakukan sekarang? Aku tidak hanya melakukan hal yang menyakiti Guizi. Aku bahkan mengancamnya dengan kematianku sendiri. Bukan seperti itu. Guizi, aku juga tidak tahu kenapa. Aku tidak tahu kenapa semuanya bisa berubah menjadi seperti ini. Seharusnya tidak seperti ini. Bukan. Kenapa bisa seperti ini? Bukan. Seharusnya tidak seperti ini. Bukan begitu. Bukan begitu. Guizhi. Su Yunjing, kalau mau mati, mati saja di tempat lain. Jangan mati di hadapanku. Kotor mataku melihatnya. Guizhi, aku cinta kamu. Aku benar-benar cinta kamu. Guizhi, jangan pergi. Aku mohon padamu. Kumohon, maafkan aku, ya? Maafkan aku. Aku cinta kamu. Aku tidak pergi. Aku tidak pergi, Guizhi. Guizhi, aku cinta kamu. Guizhi, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu menangis? Bukan untuk dia. Ini untuk cinta kita yang dulu tulus, tapi sudah mati. Guizhi, sudah lewat, semuanya sudah lewat. Kedepannya, kamu punya aku. Guizhi, kalau dulu aku tidak melakukan hal itu,
pasti kita akan sangat bahagia. Kita akan hidup bersama sampai rambut memutih, lalu melahirkan untukmu seorang bayi yang cantik dan pintar. Kita akan membesarkannya dengan penuh perhatian sampai dewasa. Kita akan jalan-jalan ke seluruh dunia, lalu menemani satu sama lain seumur hidup. Benar kan? Sebenarnya saat itu, aku sedang mempersiapkan hari pernikahan kita. Aku ingin punya anak denganmu. Guizi, kamu serius? Terserah kamu percaya atau tidak. Guizi, Apa yang kamu katakan padanya tadi? Cuma menipunya dengan bilang, aku pernah berharap cuma kita bertiga sebagai keluarga. Benar-benar menghancurkan hatinya luar biasa. Ayo pergi. Guizi dapat kabar. Shu Yunjing kecelakaan mobil. Belum sampai di rumah sakit, dia sudah meninggal. Siapa yang berbuat? Itu Lin Qi, dia kabur dari penjara menyewa mobil. Lalu seperti orang gila dan mati bersama Shu Yunjing. Tentu saja, dia juga langsung ditangkap polisi. Hukuman mati sudah pasti. Dewa selalu mengawasi dari atas. Sumpah yang pernah diucapkan Shu Yunjing akhirnya benar-benar terjadi. Guiji, temani aku jalan-jalan sebentar. Baik. Sisa hidupku akan kutemani kamu.